Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, alhamdulillah kalian berada dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, nah untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah hari ini di antara kalian yang absen? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sel dan fungsinya. Jadi, saya akan bertanya kepada kalian. Nah, kamu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dunia ini. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri makhluk hidup, yaitu 1. Bergerak, 2. Bernapas, dan 3. Memiliki sel. Setelah menyebutkan salah satu ciri makhluk hidup, bahwasannya setiap makhluk hidup pasti memiliki sel. Nah, pertanyaan kedua adalah jelaskan struktur dan fungsi sel. Oke, kamu silakan jawab pertanyaan saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan struktur sel dan fungsinya. Bagian sel ada 4, yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, selaput inti, yang kedua nukleolus, dan yang ketiga nukleoplasma. Fungsinya mengontrol semua kegiatan yang terjadi. Oke, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran kita, marilah kita simak video berikut ini. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are 2 broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are 2 types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum
is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Nama saya Jayanti Wardianingsih. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan dalam menjelaskan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, sel merupakan unit terkecil yang ada pada makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun yang kecil yang dapat hidup lagi selain sel.
Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki inti, seperti contohnya sel hewan, sel tumbuhan. Sel memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah nukleus ataupun inti sel, yang kedua adalah membran sel atau sering juga disebut dengan membran plasma, yang ketiga sitoplasma, keempat ribosom, kelima mitokondria, keenam lisosom, ketujuh retikulum endoplasma, yang kedelapan badan Golgi, kemudian vakuola. Yang kedelapan adalah badan Golgi, kesembilan vakuola, kesepuluh sentriol, kesebelas adalah plastida, kedua belas adalah badan mikro, dan yang terakhir adalah dinding sel. Jadi, di sini pada dasarnya sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bagian-bagian sel yang sama, akan tetapi hanya ada beberapa yang membedakan. Dan yang membedakan itu adalah antara sel tumbuhan dan sel hewan itu hanyalah terletak pada beberapa organel sel yang ada di dalam sel tersebut. Seperti sentriol. Sentriol itu ada pada sel hewan tetapi tidak ada di sel tumbuhan. Kemudian adalah plastida. Plastida tidak ada pada sel hewan dan ada pada sel tumbuhan. Kemudian adalah vakuola. Vakuola tidak terdapat pada sel hewan akan tetapi ada pada sel tumbuhan. Dan yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport melalui membran. Nah, mekanisme transport melalui membran ini terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Yang mana transport aktif adalah transport aktif adalah transport yang memerlukan energi, sedangkan transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Setelah menyaksikan video sebelumnya, di sini saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, di dalam satu kelompok, di setiap siswa diberikan nomor urutan 1-5. Setelah menyaksikan video sebelumnya, di sini saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, di dalam satu kelompok, di setiap siswa diberikan nomor urutan 1-5. Setelah terbentuk kelompok, maka kalian harus mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam video sebelumnya yang sudah ditayangkan. Oke, waktu identifikasi sudah selesai. Maka dari itu, saya akan mempersilakan salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil identifikasi hal-hal yang ada di dalam video tersebut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan struktur sel dan fungsinya. Bagian sel ada 4, yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, selaput inti, yang kedua nukleolus, dan yang ketiga nukleoplasma. Fungsinya mengontrol semua kegiatan yang terjadi. Kemudian yang kedua, membran sel atau membran plasma, tersusun atas lipid dan protein. Fungsinya mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma terdiri atas air, mineral, lemak, karbohidrat, protein, dan enzim. Fungsinya yaitu tempat berlangsungnya metabolisme gerakan dan biosintesis. Dan yang keempat adalah organel sel. Organel sel yaitu lisosom,
mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, vakuola, dinding, dan yang terakhir yaitu organel. Organel terdiri atas lisosom, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, sentriol, plastida, badan mikro, dan dinding sel. Sekian dan terima kasih. Oke, penjelasan kamu sangat bagus sekali. Nah, sekarang saya akan memanggil salah satu dari kalian lagi, yaitu kelompok 4 nomor 3. Silakan berikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Sel memiliki bagian-bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Sel tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola, dan plastida. Kalau pada hewan, tidak terdapat dinding sel dan memiliki 2 sentriol. Oke, kesimpulan yang kamu berikan sangat jelas dan bagus sekali. Ini bisa menjadi ilmu pengetahuan ataupun tambahan ilmu bagi kita semua. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat saat ini dan di kemudian hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Things are right, you just know. There's something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone.